Subtema 1. Komponen ekosistem. Pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut. Simak percakapan berikut berdasarkan gambar tersebut. Udin, lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita. Lani, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Siti, pasti hal itu akan memengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Udin, ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim? Siti, bagaimana kalau kita mencari tahu? Simak bacaan berikut. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Dengan menggunakan peta dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk kenampakan alamnya. Dengan mengetahui kenampakan alam, kamu juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Masih ingatkah kamu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Kamu tentu ingat juga dengan sumpah yang telah diikrarkan para pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Bagaimana menurutmu peran para pemuda saat itu? Apa akibat dari sumpah tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Simak bacaan berikut. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo.
Ada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. 1. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo, yang pada akhirnya organisasi Budi Utomo berdiri. 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Saat dulu, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia, serta gerakan dari organisasi pemberontak yang berusaha memecah belah bangsa. Saat sekarang, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egois, dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. 4. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Saat dulu, usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi untuk menyatukan masyarakat. Saat sekarang, usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Simak bacaan berikut. Terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa. Di dalam kehidupan sehari-hari dari dulu hingga kini, terekam banyak peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. 1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki laut yang luas dibanding daratannya. 2. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis? Penampakan alam suatu wilayah, luas wilayah, nama-nama wilayah, dan batas wilayah.
3. Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? 1. Kehidupan masyarakat damai. 2. Masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba. 3. Mempercepat pembangunan sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. 4. Berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, yaitu tawuran antar pelajar, sikap fanatisme yang menciptakan kebencian, berita hoaks, dan ujaran kebencian. Usaha apa sajakah yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Memperbaiki pola pikir masyarakat Indonesia agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi.